Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan kabar baik nih bagi honorer khususnya, yaitu perihal dengan adanya rekrutmen honorer untuk tahun 2024. Jadi saat ini pemerintah daerah sudah mulai bergerak dan ada tanda-tanda untuk mengusulkan sebuah formasi. Seperti apa sih informasinya, kita bahas di sini. Dan jangan di skip videonya agar PPU memahami. Atau mungkin ada tanggapan, ada pertanyaan, silahkan cantumkan di kolom komentar di bawah. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa di grup Telegram saya di @stid aba channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Aba Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abachannel.com. Serta seandainya jika Bapak Ibu ingin berkontribusi pulsa pada Aba Channel ini, Bapak Ibu kirimkan pulsa, nomornya berikut di bawah ini. Jika Bapak Ibu berkenan tentunya. Langsung saja kita simak dan kita bahas informasinya berikut ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menginformasikan salah satu informasi terkait dengan honorer. Nah, ini contoh di Pemprov Jatim sudah mulai bergerak. Karena kalau Pemprov Jatim memang saya akui selalu cepat dalam penanganannya, Bapak Ibu semua. Seperti apa sih yang saya maksud? Jadi seperti ini. Nah, kita coba buka browser di sini, Bapak Ibu semua. Sudah ada tanda-tanda untuk Pemprov Jatim mengusulkan sebuah formasi. Kita cari saja contohnya BKD Jatim. Nah, kita masuk pada websitenya BKD Jatim. Di sini kita masuk pada website Badan Kepegawaian Daerah. Nah, di sini sudah ada informasi yaitu terkait dengan usulan formasi CSN tahun anggaran 2024. Nah, di sini yaitu menindaklanjuti Surat Menteri Pan-RB B3540 MSM 2023 tanggal 21 Desember tahun 2023 perihal usulan jumlah kebutuhan ASN tahun 2024. Dinyatakan bahwa pengadaan ASN tahun 2024 terdiri dari CPNS dan P3K. Nah, dapat diunduh filenya di bawah ini. Jadi saya unduh dan tampilannya seperti ini. Dan di sini ada beberapa yang sudah saya garis atau yang saya blur, Bapak Ibu semua. Jadi mohon maaf. Nah, di sini suratnya isinya seperti ini. Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Badan Kepegawaian Daerah, Jalan Jemur. Nah, kita lanjut. Ini nomornya 801.190.204.2 Di sini Surabaya 7 Februari 2024. Jadi sekitar 3 hari yang lalu di postingnya. Tapi informasi yang sampai ke bawah mungkin beberapa hari ini akan sampai di Bapak Ibu semua. Nah, perihalnya adalah usulan formasi CSN tahun 2024. Ingat, ini Pemprov Jatim. Kalau di Pemprov lain mungkin beda, Bapak Ibu semua. Ini sekali lagi untuk Pemprov Jatim yang sudah menindaklanjuti perihal adanya hal tersebut. Nah, kalau di Bapak Ibu semua bagaimana? Coba tanggapi di kolom komentar di bawah. Apakah sudah ada usulan atau seperti apa? Coba tanggapi. Menindaklanjuti Surat Menteri Pan-RB nomor B3504 sama dengan yang tadi. Di sini kita langsung sehubungan dengan hal tersebut, perangkat daerah dapat mengusulkan formasi CSN dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Inilah rambu-rambunya. A. Usulan formasi CPNS. 1. Pengadaan CPNS tahun 2024 menggunakan pendekatan zero growth. 2. Pengadaan CPNS pada jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah. Ingat, sesuai dengan kebutuhan. Jadi, apa? Sesuai dengan kebutuhan. 3. Nomenklatur jabatan pelaksana menggunakan Kemenpan 11 tahun 2024 yang telah diusulkan di evaluasi jabatan. Nah, ini Bapak Ibu semua. Untuk jabatan pelaksana yang terbaru kita mengacu pada Kemenpan 11 tahun 2024. 4. Alokasi formasi CPNS memprioritaskan jenjang pendidikan diploma 3 sebesar 70% dan sarjana 30%. Jadi untuk alokasi CPNS nih ya, CPNS. 5. Usulan formasi CPNS pada perangkat daerah diarahkan untuk mendukung upaya pencapaian reformasi birokrasi tematik dan mengisi kekurangan SDM akibat mutasi dan pensiun. Jadi perlu digarisbawahi, CPNS nantinya itu bertitik berat kepada
untuk mendukung upaya pencapaian reformasi birokrasi tematik dan mengisi kekurangan SDM zero growth. Jadi dalam artian yang pensiun berapa itu bisa diisi kekosongannya melalui CPNS. Nah, ini juga berkaitan dengan video-video saya sebelumnya yang disampaikan oleh Bapak Mardhani. Bapak Ibu belum melihat, silakan cek saja di Aba Channel ini. Mungkin sekitar mulai kemarin saya sudah menyampaikan langsung dari Bapak Mardhani. Dia adalah anggota Komisi 2 DPR RI, Bapak Ibu semua. 6. Bagi perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan teknis, kebutuhan CPNS diprioritaskan pada unit pelayanan teknis atau UPT yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kebutuhan CPNS di bidang pendidikan diarahkan pada kebutuhan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan, SMA, SMK, dan PKLK dan cabang dinas. Ingat, kebutuhan CPNS bidang pendidikan diarahkan pada kebutuhan tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan, bukan tenaga pendidik. 8. Kebutuhan CPNS di bidang kesehatan diprioritaskan. Ingat, prioritaskan ya Bapak Ibu semua. Ini diarahkan, jadi diprioritaskan pada pemenuhan tenaga teknis, administratif, dan tenaga kesehatan lainnya yang mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan. Usulan tenaga administratif minimal sejumlah 20% dari total formasi. Kemudian untuk usulan P3K di sini. 1. Pengisian formasi P3K tahun anggaran 2024 diutamakan bagi pegawai non-ASN yang saat ini telah melaksanakan tugas di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai tindak lanjut penyelesaian tenaga non-ASN hingga akhir Desember 2024. Nah, ini juga. Jadi rencananya tenaga non-ASN ini akan dituntaskan penataannya hingga Desember tahun 2024. Jadi semoga ini terrealisasi ya Bapak Ibu semua. Oleh sebab itu, dalam melakukan sebuah pemetaan ini, harusnya pemerintah daerah harus berpikir dengan baik berapa kebutuhannya dan apakah mengusulkan CPNS ataupun PNS seperti itu. Ingat, kalau P3K di sini menitik beratkan kepada tenaga non-ASN hingga jadi penyelesaian tenaga non-ASN untuk P3K di sini. 2. Pengisian formasi P3K dibuka untuk jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Usulan formasi P3K jabatan pelaksana dapat diarahkan pada jenjang pendidikan SD sederajat, SMA, SMK, D3 semua jurusan, dan D4 semua jurusan. Ingat Bapak Ibu semua, kalau P3K yang di sini itu kan untuk honorer, itu bisa mulai dari SD, SMP, SMA. Nah, untuk kualifikasi pendidikannya di sini sudah dijelaskan. Nanti Bapak Ibu semua bisa cek di video saya selanjutnya. Karena untuk informasi ini mungkin sudah sedikit panjang. Oleh sebab itu, di sini nantinya Bapak Ibu semua perhatikan dalam mengisi formasi. Jangan sampai salah. Ingat, jangan sampai salah. 4. Khusus P3K pada jabatan guru, kebutuhan diprioritaskan pada guru agama dan guru bimbingan konseling sesuai dengan kebutuhan. 5. Usulan kebutuhan P3K wajib memperhatikan jumlah alokasi kelulusan P3K formasi tahun 2023 yang saat ini masih dalam proses seleksi. Ingat, untuk usulan kebutuhan P3K wajib memperhatikan jumlah alokasi kelulusan P3K formasi tahun 2023 yang saat ini masih berproses tentunya. C. Fokus alokasi CSN tahun 2024. Fokus alokasi CPNS P3K dapat dilihat pada tabel berikut. Ingat, di sini jabatan pelaksana sesuai dengan di sini untuk CPNS Kemenpan 11 tahun 2024 P3K terlampir. Jabatan fungsional memperhatikan rekonformasi jabatan fungsional CPNS dan juga P3K. Kualifikasi pendidikan di sini untuk kualifikasi pendidikannya minimal D3 jenjang terampil dengan program studi sesuai dengan kebutuhan OPD. Komposisi usulan lulusan, nah ini untuk CPNS ya Bapak Ibu semua. Komposisi lulusan D3 sebesar 70% dari total kebutuhan yang diusulkan. Cek referensi kualifikasi di tenaga teknis pelaksana SD sederajat, SMA sederajat, D3, S1, tenaga jabatan fungsional di sini. Ini untuk yang P3K. Jadi mulai SD selamat, saya ucapkan selamat. Semoga Bapak Ibu semua bisa terangkat di tahun 2024 ini. Kita doakan saja semoga kita semua bisa terangkat. Kita doakan amin di kolom komentar di bawah ini Bapak Ibu semua. Semoga ada jalan terbaik bagi kita semua. 2.
Adapun form usulan formasi dapat diakses melalui link dan disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur paling lambat 16 Februari 2024 melalui link Google Form berikut. Apabila saudara belum menyampaikan usulan sampai tenggat waktu yang ditentukan, maka dinyatakan tidak mengajukan. Jadi tidak mengajukan. Ingat. Ini kan deadline yang di atas. Tentunya yang di bawah akan memberikan deadline sebelum tanggal ini. Tentunya mungkin kalau dinas pendidikan itu tanggal 12 Bapak Ibu semua. Jadi sebelum tanggal 12 cabang dinas otomatis harus mengusulkan, kan seperti itu. Jadi tidak mungkin BKD mintanya tanggal 16, dinas pendidikan masih mau merekap juga menargetkan tanggal 6. Tidak mungkin. Otomatis yang di bawah harus sebelumnya tanggal ini. Perangkat daerah memastikan telah melakukan updating peta jabatan, informasi jabatan, dan kunci validasi Yunor melalui aplikasi perencanaan CISN. Jadi ini nantinya akan diunggah di CISN dengan batas waktu maksimal 12 Februari. Loh nih, 12 Februari 2024 sebagai salah satu langkah pengusulan CISN. Ingat nih, 12 Februari 2024 Senin loh Bapak Ibu semua. Untuk keperluan verifikasi dan validasi, perangkat daerah akan dijadwalkan paparan dan waktu yang tepat yang diinformasikan lebih lanjut. Seperti itulah informasi terkait dengan penataan CISN, penataan honorer di Pemprov Jatim yang sudah mulai dilakukan. Semoga ada informasi update, informasi baik bagi Bapak Ibu semua setelah Pemprov Jatim mengusulkan dan akhirnya Bapak Ibu semua bisa terangkat. Kita ucapkan amin saja Bapak Ibu semua. Semoga semuanya itu bisa diangkat. Dan ingat, seandainya Bapak Ibu diangkat ataupun tidak diangkat, jangan sampai menurunkan kualitas pekerjaan Bapak Ibu semua. Kita tetap terus bekerja, terus berusaha. Nanti hasil yang menentukan, seperti itu. Nah, mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bisa memberikan manfaat bagi Bapak Ibu semua. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini, aktifkan notifikasinya, dan saya harapkan Bapak Ibu bisa menjadikan channel ini sebagai rekan atau sahabat Bapak Ibu dalam mencari sebuah informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.